melanggar hukuman, asalkan memang hukuman itu sesuai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman media semua. Kehadiran saya berdiri teman-teman media ini mewakili Bang Deo Lipa karena tadi izin ke saya karena beliau kurang enak badan untuk mewakili untuk sidang Mas Faris RM hari ini tanggal 4 September. Namun karena situasi kemarin kurang kondusif, yang seharusnya jadwal hari ini kan sidang online untuk Faris RM. Namun karena ini agendanya putusan, idealnya terdakwa harus hadir di persidangan. Makanya ditunda untuk sidang offline minggu depan tanggal 11 September hari Kamis. Alasannya seperti itu sih kemarin, karena harusnya sidang online, tapi karena ini agendanya putusan yang harusnya Mas Faris hadir bersama dengan tim penasihat hukum di persidangan, akhirnya ditunda untuk offline. Mas Faris hadir di persidangan minggu depan Kamis 11 September 2025. Masih hari yang sama, hari Kamis. Seperti itu sih. Tapi Om Faris sendiri tahu nggak sih kabar ini? Kalau terdakwa sudah pasti tahu, karena kan untuk sidang offline ini kan emang diberitahukan oleh pihak pengadilan ke kami sebelum hari ini, bahwa untuk sidang hari ini sidang offline online untuk terdakwanya sendiri. Yang offline itu hanya penasihat hukum. Karena ada ganjalan apa Bang ketika sidang online itu tapi terdakwa tidak dihadirkan? Kalau itu kan langsung dari pihak pengadilan ya, itu kan mungkin karena kejadian kemarin, alasannya kan menjaga kondusivitas, takutnya dalam perjalanan terjadi suatu hal kan, ya kita kan tidak ada yang tahu untuk hal seperti itu kan, yang namanya musibah siapa yang tahu sih, kan begitu. Akhirnya diputuskan untuk online. Namun karena ini sidang agendanya putusan, ya kita udah sidang terakhir lah, nggak ada sidang lagi setelah ini kan, kecuali ada pernyataan banding dari kami penasihat hukum ataupun pernyataan banding dari jaksa penuntut umum, baru akan ada sidang kelanjutan. Tapi karena ini sidang akhir diharapkan offline, makanya ditunda untuk minggu depan sidang offline. Terdakwa atau Mas Faris sendiri itu hadir di persidangan untuk minggu depan hari Kamis. Sama putusan tapi Mas Farisnya ada di sini offline, hadir bersama dengan kita teman-teman untuk di sidang terbuka untuk umum. Kalau Mas Faris kebetulan kemarin kita baru ketemu juga di rutan ya. Kalau Mas Faris memang dia sudah sangat siap dengan segala situasi dan kondisi. Beliau mengatakan ke saya, ya terima kasih bro sudah berjuang membantu saya. Apapun hasilnya beliau menerima, karena dia merasa ya dia sudah beretikat baik, dia sudah menjalani proses yang sudah selayaknya dia jalanin, dan apapun yang sudah dia sampaikan, pembelaan yang sudah dia sampaikan baik dari beliau sendiri maupun dari kami penasihat hukum, dan hasilnya nanti ketika tidak sesuai pun beliau mengatakan bahwa beliau akan menerima. Seperti itu. Rehabilitasi ya, kalau ditolak Dan ya? soal rehabilitasi itu kan sifatnya bisa berkelanjutan ya. Kalau untuk putusan ini misalnya ditolak rehabilitasinya, ya itu kalau bagi beliau sendiri ya dia mengatakan ke saya itu tidak masalah kan begitu. Karena kalau untuk rehabilitasi kan ini kita namanya itu kan orang sakit ya, kita bisa juga mengajukan sendiri kan untuk melakukan rehab kan, seperti itu, tanpa harus melalui putusan pengadilan. Kenapa kita minta di pengadilan? Karena memang beliaunya kan memang sakit kan, memang ketergantungan, makanya harus permintaan lewat putusan pengadilan seperti itu. Bang, untuk kesehatan, kondisi kesehatan Faris RM sekarang? Kalau Mas Faris kesehatannya alhamdulillah sampai dengan saat ini sehat walafiat, nggak ada tidak satu kurang apapun lah. Untuk istri sering menjenguk juga? Kalau untuk istri sering, bahkan sering bawa makanan. Putusan terakhir. Iya benar. Tapi kemungkinan rehabilitasi apa enggak Bang? Ya kalau harapan kami dan Mas Faris sendiri ya putusannya mengikuti fakta persidangan, ya kita rehabilitasi.
harapan kami penasihat hukum maupun Mas Faris. Tapi kan kita tidak mengetahui, nggak ada bocoran lah kalau apakah hukumannya seperti apa, kan seperti itu. Itu kan kewenangan dari majelis hakim.